Apa kata Elia? Buatlah seperti yang kau katakan, tapi jangan kamu makan, berikanlah kepadaku. Mau nggak lihat dasar pan? Mau. Setiap penurutan tidak sia-sia. Itu menjadikan dia satu-satunya yang lolos terpelihara dalam kesulitan 3,5 tahun. Harus berani saudaraku, jangan kita pikir, wah masa cuma 1 mau dikasih lagi. Ya kalau 10 kasih 1 masih gampang, mah biasa. Itu bukan kita berkorban, itu mengembalikan milik Tuhan. Itu bahwa kita masih dalam kejujuran. Itu pintu yang awal. Tapi kalau untuk ya pintu lubang jarum sudah mematikan zona aman kita. Biar cuma 1 harus berani mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudara itu. Jadi 3 jalannya itu. Kira-kira di mana sekarang kita ini? Biarlah Tuhan tolong kita. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita, saudaraku. Kalau ibadah kita ibadah kebiasaan, memang tidak berarti, saudaraku, ya, tidak begitu ada artinya. Tapi kalau ibadah itu yang sungguh-sungguh, itu adalah yang sangat indah, yang termahal, saudara-saudaraku. Karena di dalamnya kita tidak hanya menerima berkat yang sementara di bumi ini, tapi sangat dipersiapkan sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi mereka yang memang rindu ibadah bersungguh-sungguh, maka ibadah itu sangat berharga. Kalau Daud sudah mengalami penyerahan yang sungguh dan benar-benar ada persekutuan dengan Tuhan, ditolong dan diberkati oleh Tuhan, berhasil dalam segala kehidupannya. Dia berkata bahwa satu hari di pelataran Tuhan, baru di pelataran, dia belum mengadakan ibadah. Apalagi kalau sudah benar-benar beribadah, saudara-saudaraku. Sebabnya hari ini kita akan mengambil satu keputusan, dan selalu setiap beribadah itu kita mengambil keputusan biar ibadah itu ibadah yang menyenangkan Tuhan. Jadi Daud itu berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan dari 1000 hari di tempat yang lain. Apapun itu, tempat makan-makan, minum-minum, pesta-pesta, apapun itu, lebih baik, masih lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kiranya kita boleh sudah berpengalaman dengan itu, berpengalaman dengan itu. Itu sebabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 kita akan membaca ibadah di dalam pembaharuan. Pembaharuan yang dilakukan Josia. Mulai 1. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup
dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Kita akan baca bersama ayat 3 saja. 1, 2, 3. Sesudah itu berdirilah raja sudah pulang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat untuk mendukung perjanjian itu. Saya rindu ini, saudaraku, harus selalu ada pada kita dalam setiap ibadah kita, karena kita tidak akan mau lagi ibadah salah-salah, ibadah ikut-ikutan, tapi harus ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan supaya itu boleh terjadi, ya ini, saudaraku, harus ada. Kita harus sampai sepakati ini ada dalam ibadah kita. Jadi tidak hanya asal keluar masuk, ringan, mudah masuk, mudah keluar, tapi kosong, saudaraku. Tapi biarpun bagaimana, ini harus sampai benar-benar kita resapi, dan harus benar-benar ini mendalam dalam hati kita. Itu sebabnya kita akan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Raja itu sebenarnya pemimpin yang harus dituruti. Ya, raja itu adalah pemimpin, bahkan lebih dari pemimpin, dia adalah juga penguasa. Kita juga walaupun kita bukan kerajaan, karena kita adalah negara, republik, ya, tapi presiden itu selalu identik dengan penguasa. Tetapi penguasa ini ada dua bagian. Ada penguasa yang membawa tunduk kepada kehendak Tuhan, tapi ada juga penguasa yang melawan kehendak Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kalau ibadah-ibadah tidak dalam pimpinan Tuhan, maka ibadah itu bukan membawa kebaikan, tapi menambah banyak dosa. Kelihatannya orang beribadah tapi nambahin dosa, saudaraku. Ya, makanya kita harus semakin ibadah yang bersungguh-sungguh, yang sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga ya, semua apapun usaha kita, waktu penyerahan kita, semua, saudaraku, yang kita lakukan itu nanti akan kita terima dalam kekekalan. Karena semua orang akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Itu sudah pasti, saudaraku. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan roh Tuhan. Jadi, saudaraku, kita bukan dari maunya kita sendiri, tapi harus dari dorongan roh Tuhan. Karena ada, saudaraku, yang biasanya dorongan oleh maunya manusia itu karena butuh sembuh, ya itu baik. Karena butuh masalah selesai, ya itu baik. Tapi 10 orang kusta
Tidak bisa berterima kasih, nggak tahu saudaraku berterima kasih. Padahal kusta itu kalau dulu itulah penyakit yang sangat ditakuti karena dia ada di dalam dua hal. Itu ya, penyakit kusta itu di dalam tubuhnya menggerogoti, dan yang kedua di dalam level manusia dia dianggap yang paling rendah. Karena kalau dia jalan juga nggak boleh diam-diam, harus dia berkata najis, najis. Nggak boleh diam. Kalau dia diam, wah bisa dibunuh orang langsung. Itu juga itu. Jadi sangat ya parah. Jadi tapi itulah Tuhan Yesus itu sanggup menolong, semua disembuhkan. Tapi yang berterima kasih bukan orang Israel, tapi orang Samaria yang dianggap rendahan lagi, yang dianggap campur baur, yang dianggap bukan berohani. Cuma itu. Kalau yang lain-lain, ya katanya seperti tadi itu di bawah kuasa raja itu, dia itu saudaraku, terima kasih tidak ada. Tapi kalau sudah benar-benar berserah kepada Tuhan, pasti dia rasa indah persekutuan dengan Tuhan. Inilah yang kita akan rebut, saudara-saudaraku. Raja itu identik juga dengan seorang gembala. Tapi saudaraku, biar tahu kita, gembala itu tidak semua mengarah kepada kehendak Tuhan. Ada juga gembala itu cukup hanya untuk perkara jasmani ini. Ya, kalau sudah aman, makan, minum, harta benda, ya udah puas dia, saudaraku. Tapi kita, siapapun, sidang jemaat, doakan juga gembala, saudaraku, biar terus kita harus sampai kepada rencana kehendak daripada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Kalau kita baca masih dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ini, kita boleh baca juga ini. Saya senang kita baca dulu. Mulai 1, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Jadi cukup lama, saudaraku, ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah, ini kebalikannya, saudaraku. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal. Jadi saudara-saudaraku, kita semua harus bersungguh-sungguh. Dan di sini harus dari kesungguhan kita pribadi-pribadi. Ini bapaknya saja beda dengan anaknya. Artinya, saudaraku, kalau untuk berkenan kepada Tuhan, itu harus penyerahan masing-masing. Ya pakai bonceng-boncengan. Jadi nggak ada anak jenderal jadi jenderal, nggak boleh begitu. Tapi kalau dia mampu jadi jenderal, ya boleh juga. Itu bukan karena bapaknya. Ya, kalau anak presiden jadi presiden, itu bukan karena bapaknya. Kalaupun ada pengaruhnya itu, tapi semuanya kan pilihan dari rakyat. Orang Indonesia bilang konstitusi. Nah ini sudah ya. Jadi artinya tidak boleh kayak sepur. Tahu kan sepur? Kereta api. Jadi masing-masing harus berjalan. Jadi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan
Jadi malah bukan teladan dari yang terdekat, ya, tapi justru diambil teladan dari dunia ini. Padahal Tuhan berkata kepada kita Roma 12, jangan kita sama dengan dunia ini. Haleluya, saudaraku. Bergumul ya. Amin, saudaraku. Jadi ia mendirikan kembali bukit pengorbanan. Inilah lawannya, saudaraku. Dia memulai tapi kepada kehendak iblis. Kalau kita untuk sekarang ini, saudaraku, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah akhir zaman yang sudah semakin kacau ini, kita di negara kita ini bersyukur masih indah, saudaraku, aman ya. Tapi kalau di luaran apa semua, wah, sudah ribut politik, sudah kacau, saudaraku ya. Ini antara dua negara besar, bahkan negara besar ketiga, ya, Amerika, Cina, India, dan lain-lain, saudaraku ya. Jadi sudah begitu, saudaraku, yang sangat ya menggemparkan, yang begitu akan terjadi kesulitan. Jadi di sini Raja Yehuda ini, Manasye ini, mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan. Sudah dimusnahkan, malah didirikan lagi oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Aserah seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel. Ahab istrinya si Isabel. Jadi Ahab raja palsu, istrinya nabi palsu, ya, nabi perempuan lagi, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya, bukan kepada Tuhan. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Nah, ini sudah paling tidak benar. Rumah Tuhan sebenarnya adalah menyembah Tuhan, tapi di rumah Tuhan justru mereka menyembah Baal, menyembah ya yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalemlah aku akan menaruh namaku. Sebabnya, saudaraku, terserah kita, ibadah kita ini harus benar-benar ada hadirat Tuhan. Nah, jadi Tuhan berkuasa, iya, sudah benar. Tapi kalau kita jadikan itu menjadi rumah berhala, ya bukan rumah Tuhan lagi. Namanya rumah Tuhan, atau kalau disebutkan namanya gereja Tuhan, tapi isinya jangan sampai gereja setan, saudaraku. Haleluya. Makanya kalau kita mulai masuk, ya, kita sudah anggap kita berhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Mulailah, saudaraku. Kepada orang saja harus mengagumkan cara berbicara, cara duduk, cara berpakaian, cara menghidangkan segala sesuatu, semua sudah teratur. Jadi kalau kita ke rumah Tuhan, buat seindah mungkin. Ini sudah. Kalau kita di rumah Tuhan masih sudah enggak indah, saudaraku. Itu nantinya rumah ngomong-ngomong, apalagi sudah ngerembet orang lain. Lihat itu sandalnya, masa begitu? Lihat itu sepatunya, lihat itu blusnya, lihat itu. Jangan, saudaraku, kita nggak lihat itu lagi. Kita datang di rumah Tuhan, menyembah Tuhan, supaya nanti kita semua kembali dengan berkat Tuhan. Nah, kita kembalilah ke ayat pokok. Pembaharuan yang dilakukan Josia. Jadi ini sangat baik, saudaraku. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua
tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdiri raja dekat tiang, dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan. Ini harus ada pada kita di rumah Tuhan. Apa itu? Untuk hidup dengan mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Semoga itu sudah ada pada kita. Amin, saudaraku. Sudah ada atau belum? Sudah ada, tapi belum lengkap. Mungkin ada yang berapa persen. Nah, saya yakin pasti sudah, saudaraku, kita sudah ada kerinduan untuk itu. Walaupun belum sempurna, tapi kita yakin sebelum Tuhan datang, kita harus dilengkapi. Sehingga nanti menjadi pemenang dari semua pergumulan. Seperti bangsa Israel, khususnya Joshua dan Kaleb, dari Mesir menang sampai ke tanah Kanaan. Ada berkat bagi dia, berkat tanah Kanaan itu. Artinya kita sampai ke kerajaan 1000 tahun, menikmati indahnya bersama Tuhan 1000 tahun di bumi. Baru sesudah itu kita terangkat naik ke Yerusalem baru. Itu sudah kekal selama-lamanya. Sudah. Ya, itulah. Jadi para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar, dengan didengar mereka membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdiri raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Saudaraku, sebelum terjadi ini, jangan sampai ada yang kembali ke rumah. Amin. Harus sampai berjanji dulu. Itu nanti pasti rohani kita bertumbuh terus. Yakin, saudaraku? Amin. Amin. Tapi kalau tidak, datang begitu, pulang begitu, ya mau berapa tahun pun tidak ada perubahan. Tapi kita, saudaraku, harus semakin lama semakin baik, semakin indah. Haleluya. Jangan seperti cerita saya, bayi si 5 kilo. Waktu baru lahir 5 kilo, wah, orang semua gemas lihatnya. Wah, kok mungil lama dia, baru 5 hari sudah begini besar. Tapi sayangnya sudah 5 bulan masih 5 kilo. Tapi orang masih wajar katanya, ya kan? Tapi kalau sudah 5 tahun masih 5 kilo, wajarin enggak? Sudah enggak, saudaraku. 20 tahun 5 kilo, 30 tahun. Wah, udah bikin malu itu. Itu namanya sudah aib. Kalau udah bahasa Batak itu tias. Jadi sudah mulai disembunyikan. Gak berani lagi normal, saudaraku. Takut nanti dibilang bayi si 5 kilo. Ini, saudaraku. Ya, itu sebabnya harus berkembang. Peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat itu turut mendukung perjanjian itu. Kita sehati, saudaraku semuanya, ya, dengan segenap hati, semakin menuruti kebenaran firman Tuhan. Ini
Saudara-saudaraku, ada 3 hal yang kita perhatikan, tingkat yang kita harus jalani. Boleh tayangkan dulu ya skema tabernakel itu, karena itu adalah ukuran yang dari surga untuk memberi pelajaran bagi kita bagaimana perkembangan kerohanian. Pengikutan yang pertama itu yang segi paling luar itu, jadi ada pintu, disebut pintu gerbang. Saudara bisa lihat di situ ada pintu gerbang ditulis yang paling bawah. Ya, itu namanya kita menerima kasih-Nya Tuhan. Yesus yang menebus dosa. Kita sudah sering juga membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini saudaraku. Jadi di sini kita hanya membuka hati, mau dan rindu dikuduskan oleh Tuhan. Itu saudaraku yang pertama. Dalam arti sudah mengambil kesimpulan, wah, saya tidak mau lagi sama dengan luar. Jadi semua apa yang ada itu, garis luar itu namanya adalah satu pemisah. Tabir, saudara-saudaraku. Biar lama di situ, nggak apa-apa, duduk. Itu tabir, memisahkan kita. Makanya harus masuk melalui pintu. Ya, itu kerjaan dari Bapa Surga dan Yesus dan Roh Kudus. Sebabnya nggak boleh dipisah. Ya, jadi itu kan 4 tiangnya, berapa ruangnya? 3. Itu pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kalau kita berdoa jangan dikurangi 1. Harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Itu kerjasama dalam penyelamatan. Hanya yang menanggung dosa itu hanya Yesus. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan kealahannya, dia sudah menjadi manusia. Makanya sewaktu Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani. Jadi yang mengenal kepada dosa itu hanya Yesus Kristus. Makanya kalau ada orang berkata juru selamat bukan Yesus, dari mana pengertiannya? Bingung saya, ya. Padahal justru Yesuslah yang menjadi juru selamat. Tolong ada yang baca dulu, ya, Kolose 1 ayat 20-21, bantu. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Iya, ya, sudah 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, tadi sudah ada diperdamaikan dengan salib Yesus. Ayat 20 ya? 22. Oh, 22 ya. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Iya, jadi yang menyucikan dosa itu ya hanya Yesus Kristus. Tetapi ya didukung oleh Bapa dan Roh Kudus.
Makanya waktu belum terjadi penyelamatan itu, Bapa dan Roh Kudus tidak ikut dalam bersekutu dengan dosa, karena Yesus sendiri dah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Jadi orang lain tidak mengerti, masa Tuhannya mati, karena Yesus harus untuk itu khusus, bukan tiga-tiganya, tapi sama mengerjakannya. Tapi yang benar-benar kena dengan dosa itu hanya Yesus, karena dia sudah menanggalkan kealahannya. Haleluya. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran yang ada pada Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan diri. Nah, itulah baru bisa mengena dengan dosa. Makanya yang menjadi tebusan dosa itu adalah Yesus yang mengambil posisi anak domba Allah. Jadi kita harus benar-benar mengerti. Nanti kalau orang sana bilang, kok Tuhannya mati, kok Eli Sabatani, nah, itu ya memang Bapa di surga, karena dia adalah Bapa, tidak boleh kena dengan dosa. Terus bagaimana Yesus? Nanti kalau sudah selesai penebusan, baru dia kembali ke Allahnya. Kita kan sudah sering baca Kisah Rasul 2 ayat 36. Ayo baca juga. Nah, itulah pekerjaan pintu yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Iya. Jadi inilah pekerjaan Bapa dan Roh Kudus. Yesus itu dikembalikan kepada posisinya. Jadi kapan dia menjadi manusia? Dia sejak dilahirkan. Berapa? Umur 30 dia melayani. Menurut perhitungan dia 3,5 tahun dia mengadakan pelayanan. Jadi kemanusiaannya sampai dia dibangkitkan itu sekitar 33,5 tahun. Itulah. Habis itu kembali ke posisinya semula, dan dia tidak boleh lagi dipegang, asal dipegang, tidak boleh lagi dihina. Kalau dihina, semua nanti akan mengalami perhukuman. Dan Yesus tidak akan bisa lagi diludahi, tidak bisa lagi. Ya, kalau orang masih menghina, ya antikris memang masih menghina sampai ke akhir zaman, karena nanti dia akan menghujat Allah, menghujat kemahnya. Ya, kalau mau baca juga boleh. Wahyu 13 mulai 5. Ya, sampai 7 boleh juga. Wahyu 13 mulai ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Iya, jadi saudara-saudaraku, inilah sebagai akhir dari pekerjaan setan. Dia dari surga sudah dikalahkan, tapi dia masih bisa berbuat segala macam. Dan akhirnya nanti di 3,5 tahun itu, itulah kekalahan yang terakhir. Itu sebabnya supaya kita jangan dikalahkan, kita harus sampai ada di dalam kitab daripada anak domba Allah itu. Begitu tadi kita bacakan ayat berapa? 7, 8.
Ya itulah. Nah, saudara-saudaraku ya. Jadi terakhir nanti kita masuk kerajaan 1000 tahun, iblis itu dibelenggu selama 1000 tahun. Itu Wahyu pasal 20. Nanti baca-baca di rumah lah, nggak usah sekarang. Ya, baru sesudah 1000 tahun itu iblis dilepaskan. Wah, ngamuk dia. Dikumpullah rohnya orang jahat itu semua. Dia datang memerangi Tuhan dan orang-orang kudusnya. Tetapi turunlah api dari langit. Nah, baru kalau kita semua menang, nah inilah yang kita kejar. Kalau kita semua menang, kita akan terangkat dan masuk ke Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Baru iblis bersama dengan antek-anteknya terbakarlah selama-lamanya. Nggak habis lagi api itu. Ya kalau baca sedikit ya Wahyu 20 itu mulai ayat 7. Nah itu tuh. Coba. Wahyu 20 mulai ayat 7, iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iya, terus? Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi. Iya. Yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak sekali dia. Terus? Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, kota yang dikasihi itu. Nah itu dalam masa 1000 tahun itu, semoga kita semua ada di situ, nggak ada yang tidak ada di situ. Jadi, iblis setan itu dengan antek-anteknya marah memerangi terus. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, ini kita kalau baca harus hati-hati ya. Jadi apinya itu dari mana? Langit. Jangan bilang api dari surga. Karena banyak juga orang nggak hati-hati baca, lalu turunlah api dari surga. Gak ada tertulis api dari surga, tapi api dari langit. Nah, itu kita harus mengerti sudah. Nanti ada pembukaannya lagi, kalau Tuhan mau kehendaki kita semakin mengerti lagi. Jadi nggak langsung semua. Makanya selalu nyanyi itu, duluku tak mengerti. Tapi nanti lama-lama semua semakin mengerti. Nah, itu sekarang saudaraku ya. Baik. Jadi itulah akhirnya. Sekarang dia sudah terus berjalan bekerja dan nanti akhirnya dia disebut antikris. Itu dia disebut si Dajjal, dia disebut juga nabi palsu, dia disebut juga ya pokoknya itulah antikris. Jadi berupa singa, beruang dan naga saudaraku, yaitu pertigaan dari iblis. Itulah antikris dan semua cara-caranya itu dikumpulkan di situ, segala hikmat dari iblis untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi kuasa Tuhan sanggup menolong kita. Makanya sekarang pakai, harus sungguh-sungguh. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa
untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Semoga kita ikut juga mendukung dan kita ikut di dalamnya. Harus begitu, saudaraku. Inilah kerohanian kita. Ya, semua kita yang ada di sini harus, karena kita sudah mendengarnya. Kalau yang belum datang, beritahukan ya. Haleluya. Mohon saudaraku, kita kerja sama. Nah, saudara yang lebih tahu siapa yang nggak datang, dia dulu kiri kanan, di mana temannya ada itu. Nah, beritahu. Kalau di sini ada anaknya, kasih tahu bapaknya. Kalau di sini ada bapaknya, kasih tahu anaknya. Semuanya harus saling kasih tahu ya. Nanti jangan sampai ketinggalan. Haleluya. Nah, jadi itu nanti kita bagi kekristenan itu di dalam 3 kategori. Satu yang hanya menerima kasih karunia Tuhan. Kedua, yang mau menyerahkan diri kepada seperti firman ini, mau mengambil kesimpulan ya untuk masuk dalam kebenaran perjanjian itu, seperti dalam ayat 3 tadi ya. Ini saudaraku. Jadi caranya kita sekarang mendengar firman Tuhan dan mau berdoa sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah kita sudah masuk dalam tingkat yang kedua. Kalau untuk tingkat yang ketiga, untuk menuruti firman Tuhan itu, mengikut Tuhan dengan segenap hati, sudah rela walaupun dalam penderitaan. Haleluya, saudaraku. Ini yang sangat susah. Karena orang mau menerima supaya senang. Tapi kalau ini mau menerima dan mengikut menurut walaupun dalam penderitaan, itu namanya pikul salib. Haleluya, saudaraku. Itu namanya kalau bukan karena cinta nggak ada lagi, saudaraku. Jadi bukan karena kita ada kebutuhan lagi, bukan. Tapi karena kita cinta Tuhan. Seperti nyanyi kita, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apalagi meskipun hanya silih berganti dalam hidupku, karena cinta Yesus selamanya. Mau sudah itu? Kadang biar hujan, biarin aja lah. Ku mau cinta selamanya. Haleluya. Biar ada ujian, biar ada cobaan, biarinlah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dan inilah saudaraku, apa yang disebut kalau tadi jalan salib, ini juga adalah jalan yang sempit. Jadi kita harus memeras tubuh kita ini, saudaraku. Kalau pintunya itu seperti kata Yesus, lebih mudah apa? Untuk masuk ke lubang kecilnya, bukan main, saudaraku. Jari kita aja nggak muat, tapi harus dikecilin, saudaraku. Haleluya. Jadi ini namanya mematikan keinginan daging sepenuh. Banyak orang ikut Tuhan kalau sudah zona aman, cukup makan, cukup minum, ada mobil, ada rumah, ada apa semua, udah senang. Aku sudah diberkati Tuhan. Memang. Tapi semua berkat itu bukan jalan ke surga. Jalan ke surga, jalan ketiga adalah pintu lubang. Haleluya. Amin, saudaraku. Mengerti? Masih mau nggak berjanji setia ikut Tuhan? Haleluya. Ini perjanjian ini. Di sini, saudaraku. Kalau hanya mengalami penyucian, boleh. Kalau mengalami dipenuhi Roh Kudus, apalagi
Roh Kudus yang nggak jelas, ya Sikalawas, Karawaci, Nagasaki. Kalau hanya begitu-begitu. Tapi kalau sudah mulai mikul salib, kalau sudah mulai, wah ini saudaraku, harus berani mengutamakan Tuhan. Haleluya. Sering sekali ukuran kita, ya kalau ada 9, 10, ku kasih 1. Gampang. Tapi saudaraku, kalau perempuan apa? Janda sarpan. Di mana? Tepi sungai Kerit. Ya itu tempatnya janda sarpan. Ya. Apa kata Elia? Buatlah seperti yang kau katakan, tapi jangan kamu makan. Berikanlah kepadaku. Mau nggak janda sarpan? Mau. Setiap penurutan tidak sia-sia. Itu menjadikan dia satu-satunya yang lolos terpelihara dalam kesulitan 3,5 tahun. Harus berani saudaraku, jangan kita pikir, wah masa cuma 1 mau dikasih lagi. Ya kalau 10 kasih 1 masih gampang, mah biasa. Itu bukan kita berkorban, itu mengembalikan milik Tuhan. Itu bahwa kita masih dalam kejujuran. Itu pintu yang awal. Tapi kalau untuk ya pintu lubang jarum sudah mematikan zona aman kita. Biar cuma 1 harus berani mengutamakan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudara itu. Jadi 3 jalannya itu. Kira-kira di mana sekarang kita ini? Biarlah Tuhan tolong kita. Biar Tuhan yang memberkati kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, jadi sehingga benar-benar kalau kita boleh menerima nanti, ya dalam kerajaan 1000 tahun, harus berani saudara-saudaraku, sama dengan murid-murid. Karena ini tadi kita baca, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam dari kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan. Sesudah itu berdiri raja dengan dekat tiang dan dikatakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikut Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mengikut Tuhan itu kita mau lihat apa kata Petrus. Tuhan, kami sudah mengikut Engkau. Ya, baca dulu. Ya, Matius 19. Tolong. Matius 19. Matius 19 ayat 27. Ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, jadi mengikut Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu. Berarti tidak ada boleh yang menghalangi kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Ini pergumulan, saudaraku. Ini jalan sempit. Haleluya. Jadi kita sudah tahu sekarang kita ini. Kira-kira kita dapat apa? Ini. Baru Tuhan bilang apa? Ayo. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas dan di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Kapan itu apa yang disebut penciptaan kembali? Itu pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam Filipi pasal 2, nah pasal 3 ada yang bantu mulai 19. Filipi 3 ayat 19, demikianlah firman Tuhan.
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Terus. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, terus. Yang akan mengubah tubuh Ya, inilah penciptaan baru. Kedatangan Tuhan mengubah tubuh yang lama menjadi tubuh yang baru. Pada saat itu nanti kita akan menerima di kerajaan 1000 tahun. Ah, ini saudaraku, luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Lanjut biar jelas semuanya itu. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Iya, inilah saudaraku penciptaan baru. Di situ kita nanti menerima semuanya. Haleluya saudaraku. Apa yang kita perbuat tidak sia-sia. Sebab itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti, ya aku tak berdaya lagi. Tapi hidup ini sudah jadi berkat. Sudah ada saudaraku simpanan kita dalam hidup yang penciptaan baru. Ada berkat kita. Matius 19 tadi lanjut. Sekarang sudah berapa? 29. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Sudah percaya? Amin. Jadi belajar. Pintu yang sempit itu berani mengutamakan Tuhan dengan sungguh. Itulah. Kalau itu sudah selalu ada dalam perjanjian kita dan terus kita pergumukan, ya terus saudaraku nanti kita akan terberkati. Tapi selanjutnya yang lain ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Haleluya. Jadi mari saudara-saudaraku semakin bersungguh-sungguh. Kita perbarui terus menerus. Setiap ibadah kita harus menjadi pembaruan sampai kita masuk dalam penciptaan yang apa tadi disebut penciptaan kembali. Itu sebagai yang terakhir, saudaraku. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini saudaraku, dia sampai ke situ. Dan Tuhan tolong kita. Saudara-saudaraku, memang untuk melakukan itu pergumulan. Disitulah diuji hati kita. Pilih mana? Zona aman kita, cara kita, di luar cara Tuhan. Tidak ada yang bisa masuk. Tapi kiranya kita berdoa, Tuhan, kuatkanlah oleh Roh. Dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Wow.